bersama anak, istri, kita komit ini untuk memperjuangkan hak-hak rakyat. Semua petinggi-petinggi TPL yang diwakili oleh itu namanya Peter Jaya Negara ya, itu suruhan langsung itu dari Sukanto Tanoto. Mereka mensertifikatkan tanah kita itu dengan HGB, hak guna bangunan, tahun 2007. Inilah kecurangan itu tadi. Kecurangan yang menyebabkan kita konflik. Konfliknya mereka berjanji-janji dulu. Begitu. Tidak pernah kami mengizinkan mereka membuang limbahnya dari nursery yang berbentuk cair. Ya. Tidak pernah kita memberikan izin. Opsi media televisi kembali menghadirkan sebuah topik yang sangat menarik di arah lokal sebenarnya, tapi kita juga masuk di level nasional karena isunya adalah menyangkut tentang lingkungan hidup dan juga kaitannya dengan korporasi. Sore ini saya kedatangan tamu yang sangat istimewa, seorang sosok yang menurut kami adalah pribadi yang bisa dikatakan kukuh dengan perjuangannya, meski dia adalah seorang pegiat di sektor kerohanian, tapi di sisi lain juga beliau sangat konsen terhadap perjuangan lingkungan, terutama di kawasan Danau Toba. Yang kita ketahui bahwa pemerintah justru menetapkan Danau Toba itu adalah kawasan yang strategis untuk destinasi, tapi di sisi lain ada di sana praktek-praktek yang mungkin diduga melakukan upaya untuk melakukan mendegradasi lingkungan. Nah, beliau ini adalah Pendeta Paber Manurung. Ya. Dia sebetulnya adalah seorang pendeta HKBP, tetapi dalam pergerakan beliau sebagai pribadi juga melakukan advokasi lingkungan di kawasan Toba, persisnya di Kabupaten Toba, Sumatera Utara. Pendeta Paber Manurung hari ini sudah hadir bersama kita untuk membahas tentang isu konflik PT Toba Pulp Lestari dengan Kampung Parbulu. Ya. Kampung Parbulu nanti mau dikoreksi kalau salah itu di Kecamatan Parmakian, Kabupaten Toba. Ya benar. Ya. Nah, kampung ini kebetulan berdekatan dengan pabrik PT Toba Pulp Lestari di Parmakian. Nah, tentu akan ada pembahasan nanti. Ternyata puluhan tahun sudah ada konflik antara kampung ini, warga kampung ini dengan PT Toba Pulp Lestari, yang hari ini kita akan coba bincang-bincangkan secara santai tapi serius dengan Pendeta Paber Manurung. Ya. Selamat sore, Amang Pendeta Manurung. Ya, selamat sore Bapak Munte. Baik. Selamat sore. Terima kasih sudah hadir di opsi media televisi. Mungkin gambaran sedikit bahwa opsi media televisi adalah bagian dari portal media nasional Opsi ID. Jadi adalah semacam YouTube-nya yang juga mengakomodir platform-platform bentuk visual. Oke, biar agak lebih rileks barangkali saya panggil Amang Pendeta aja lah ya, Amang Pendeta. Boleh Bapak Munte, apa saja lah. Yang penting untuk rakyat Indonesia khususnya di Tapanuli. Baik. Oke, Amang Pendeta mungkin bisa sedikit ya berbicara tentang profil Amang lah. Sebenarnya tadi saya katakan seorang pendeta ya, pendeta di HKBP. Ya. Itu bagaimana ceritanya nih Amang? Iya, jadi terima kasih Bapak Munte. Jadi kepada kita semua, kalau misalnya berbicara profil ini, selalu saya katakan sebagai pendeta bukan untuk HKBP saja, tetapi untuk seluruh rakyat Indonesia. Nah, ini saya buktikan ini, ada background saya juga musik ya, nah, pengajar musik. Jadi siapapun yang umat beragama yang belajar musik, saya akan ajari, dan itu saya ajari itu beberapa warga muslim juga untuk menyanyikan lagu-lagu nasional. Nah, itu tekad saya sebagai pendeta, dan yang paling kita ini dalam pergerakan pelayanan ini adalah saya harus melaksanakan menunaikan tugas pendeta, dan termasuk salah satu di dalamnya adalah mengenai masalah lingkungan hidup. Dan ini sudah saya wujudkan ini
sejak tahun 2009 ketika saya bertugas ya melayani jemaat di Humbang, tepatnya di Noli ya. Nah, jadi di sana saya lihat ada banyak permasalahan konsesi tanah. Nah, kebetulan gereja kita, anggota jemaat kita juga berdampak. Nah, jadi tidak mungkin saya berdiam diri sebagai pendeta. Nah, jadi selama bertugas melayani mulai dari tahun 1999 ya. Nah, saya sangat komit untuk melayani jemaat itu dalam kebenaran. Artinya hak-hak kebenaran itu tidak boleh ditindas. Nah, jadi kita datang untuk melayani siapapun saja untuk mewujudkan itu hak-hak masyarakat yang kita tentu kita teliti dulu. Nah, terus bersama keluarga ya, bersama anak, istri, kita komit ini untuk memperjuangkan hak-hak rakyat. Nah, jadi tepatnya kita mulai ini tahun 2012 kita sudah mulai turun langsung ini untuk permasalahan dengan Bapak Pelestari. Ini langsung ya. Nah, sebelumnya keluarga kita, orang tua kita, almarhum Bapak kita Situa Rancang Manurung sejak tahun 90 selalu mengingatkan tentang betapa pentingnya lingkungan hidup ini. Nah, baru setelah 10 tahun kemudian saya semakin memahami ya apa yang diinginkan oleh orang tua kita, betapa itu menjadi sebuah sumber utama penyeimbang di dalam kehidupan kita. Nah, contoh ya, kita itu bergantung penuh dengan warisan tanah adat leluhur kita yang ada di Porsea. Walaupun orang tua saya tugas itu berpindah-pindah ya sebagai pegawai negeri guru ya. Nah, jadi tetap kita tidak mau meniadakan sumber alam, apa itu tanah kita yang diwariskan oleh nenek moyang kita Panaptin Manurung, kita sangat hargai dan olah. Nah, jadi saya berkomit itu untuk mewujudkan sebagai pendeta juga, sebagai anak juga, sebagai pewaris juga, berkomitmen untuk mewujudkan kebenaran dan hak-hak itu. Jadi kependetaan saya itu saya betul-betul sangat hormati dan tidak ada istilahnya pendeta itu harus bernegosiasi. Saya tidak mau bernegosiasi kecuali dengan Tuhan. Dia perintahkan misalnya tunggu dulu, katanya saya tunggu, maju katanya maju. Nah, itu memang pergumulan. Jadi kita mau melawan arus. Kalau misalnya teman-teman kita satu pelayanan mereka agak sedikit khawatir, ya kita ya sudah bertekad itu. Saya adalah sebagai pendeta, bukan sebagai non pendeta. Kalau non pendeta berarti banyak lah ya profesi. Tapi sebagai pendeta itu tidak bisa ditawar menawar. Memang harus jadi pendeta, bukan untuk kaya, bukan untuk menjadi konglomerat. Nah, karena kita tahu dari pendeta kan ya harus melayani Tuhan, ya harus mewujudkan ajarannya, harus melindungi banyak orang, ya. Jadi intinya menyelamatkan. Jadi itu tugas tohonan kita juga pendeta, ya. Saya ingat itu terus janji apa kita kan berjanji itu kepada Tuhan harus mewujudkan apa yang diperintahkan. Nah, jadi perintah itu menyatu dalam kedagingan kita. Nah, jadi sejak saya itu melayani tahun 1999 itu ya terus kita komit dan saya tidak pandang bulu ya. Kalau memang itu tidak benar, saya katakan tidak benar. Walaupun saya harus berbeda haluan ya, berbeda haluan dengan pimpinan tertinggi kita. Nah, tapi kalau itu sejalan, artinya sesuai yang telah diaturkan di dalam aturan kita, saya pegang terus. Jadi kalaupun kita misalnya bertampak kepada tidak disukai, ya itu kan namanya risiko ya. Tapi risiko itu kita harus tanggung dan kita yakini ya Tuhan ada bersama kita. Nah, memang itulah apa kita komitmen kita. Begitu Pak Menteri. Amang Manurung sekarang tugas di mana dari dalam struktur HKBP? Nah, struktur HKBP kita sekarang masih bertugas sebagai dosen ya di Universitas Akademis Medan.
Nah, selama ini kita memang berpindah-pindah melayani ya di kampung, di Sulawesi, di Jakarta ya. Nah, jadi sekarang kita dalam 10 tahun ini ada di wilayah pendidikan Universitas Sakabino Wensen Medan. Nah, sampai sekarang ya. Jadi termasuklah kita wujudkan ini sebagai dosen pengabdian. Nah, kloplah sudah pengabdian kan selain pengajaran ya kita lakukan pengabdian kepada masyarakat. Nah, masyarakat ini masa saya ke masyarakat Sulawesi, masyarakat Tapanuli lah dulu. Apalagi di sana ada keluarga kita juga menderita, jadi saya pengabdian. Dia mewujudkan tugas-tugas sebagai dosen ya, nah, mendidik, mengajar itu ya, mengabdi. Baik. Oke, kita kembali dulu, Amang. Coba konflik terutama Kampung Parbulu berkonflik dengan PT Toba Pulp Lestari itu sudah berapa lama? Nah, kalau sebenarnya bukan dengan PT Tua Pulp Lestari langsung ya, tapi sudah berkonflik dengan PT Inti Indorain Utama sebelum adanya Itu awalnya Bang ya. awalnya. Nah, itu sudah mulai dari tahun 1990. Nah, orang tua kita di situ yang mempunyai peran berkonflik dengan PT Indorayon. Nah, kenapa berkonflik? Nah, konfliknya itu dimulai dengan kecurangan. Ya, kecurangan. Nah, jadi mereka saya kebetulan saya saksi hidup ya yang masih hidup sekarang. Hanya 2 saksi bagi kami yang untuk melawan TPL secara langsung. Orang tua saya, baru saya. Kenapa saya saksi hidup? Semua petinggi-petinggi TPL yang diwakili oleh itu namanya Peter Jaya Negara ya, itu suruhan langsung itu dari Sukanto Tanoto untuk menemui orang tua saya. Nah, kebetulan orang tua saya kan pendidik ya, tahu ke depan akan bisa terjadi seperti ABCD. Nah, saya disuruh duduk menyaksikan. Nah, jadi supaya ada nanti yang bisa ya meneruskan. Jadi saya saksikan langsung itu bagaimana semua itu permasalahan itu. Nah, permasalahannya apa? Pertama itu sebenarnya adalah izin-izinnya mereka itu tidak jelas. Nah, tapi kita bersama-sama tahu lah di zaman Soeharto ya. Nah, jadi apalagi PNS. Jadi ditekan-tekan ya, tapi orang tua kita komit. Izinmu harus jelas semuanya. Nah, akhirnya ya dilengkapi lah secara perlahan. Maunya langsung bablas saja begitu beroperasi. Nggak bisa. Nah, jadi orang tua kita ngotot izinmu harus jelas biar jangan melanggar. Nah, jadi diproses lah itu sedemikian rupa. Nah, jadi di Indorain Utama ini meminta kepada orang tua saya itu pakailah dulu tanahmu karena kan memang menyatu itu berdampingan langsung ya berdampingan langsung dengan pabrik dengan Kampung Parbuluan ya. Iya berdampingan langsung tetanggaan langsung. Nah jadi tanah kita itu ada di wilayah nursery 1 itu pembibitan ya itu namanya center nursery ada pembibitannya 3 wilayah itu di pabrik. Nah jadi tanah kita 1 di nursery, kemudian di Townset C, kemudian di gerahanya, kemudian di lapangan helikopternya, kemudian di perumahan manajernya. Jadi hampir seluas 20 hektar. Nah, kami mau boleh Pak, boleh nggak pakai katanya. Ya boleh saja, tapi masa memakai begitu saja? Ini ada tanaman, jadi ada kopi ya, ada berbagai macam tanaman lah, seperti kemiri, seperti apa itu namanya jagung dan lain sebagainya itu ada apanya itu apanya perjanjiannya nanti saya akan tunjukkan. Nah jadi ini bagaimana ini tanam-tanaman kalau you mau pakai kata itu ke Peter Jaya Negara itu. Nah ya kita bayarlah katanya. Nah adakanlah itu dihitunglah semua dihitung sampai detik ini setelah dihitung tak pernah dibayar itu tanaman. Nah yang jelas itu tanah tidak pernah kami jual. Orang tua tidak pernah mengadakan transaksi jual beli. Nah jadi kemudian itu tanaman harusnya segera itu dibayarkan sampai berapa puluh tahun itu dari tahun 90 sampai sekarang tak pernah dibayarkan. Nah, bukankah jadi, itu konsesinya TPL bagian konsesinya TPL? Nah, jadi ini dulu tanah kita yang dipakainya ini bukan tanah seperti konsesi kehutanan, bukan. Nah, ini memang tanah adat kan. Nah, jadi
tanah warisan leluhur kita, leluhur kakek kita, namanya Panapin Manurung ya. Udah lama, tahun 1890 ya. Nah, tahun 1890. Nah, jadi ini dipakai. Nah, jadi akhirnya saya tahu lah, setelah meninggal orang tua saya, mereka mensertifikatkan tanah kita itu dengan HGB, hak guna bangunan, tahun 2007. Ya. 2007. Nah, nomor 33 itu. Nah, HGB Seluas 20 hektar tadi. si 20 hektar. Nah, jadi kan ada 4 desa itu yang di wilayah pabrik ya. Satu, Desa Pangobusan, Bajar Gajang, kita lah itu Bajar Gajang, ya, Desa Siruar, Tangga Batu, ya. Inilah tanah yang dipakai mereka itu. Nah, saya nggak tahu bagaimana itu tanahnya Pangobusan, Tangga Batu, Siruar. Nah, jadi di kita ada kena itulah tanah leluhur kita itu yang 20 hektar ini yang saya sudah sebutkan tadi, Nurseri, Graha, Township B, kemudian perumahan. Nah, inilah kecurangan itu tadi. Kecurangan yang menyebabkan kita konflik. Konfliknya mereka berjanji-janji mulu begitu. Nah, kami akan bayarkan, tapi tak pernah terjadi. Nah, akhirnya orang tua kita marah itu. Nah, marah, mana ini? Kamu sudah mulai mengakali kami. Nah, jadi mana bayaran tanaman? Nah, kemudian karena sekali dua kali tidak digubris, maka orang tua kita meminta tanah kita kembalikan. Nah, tanah kita kembalikan. Jadi di tanah kita ini ada kuburan. Nah, udah lama itu ya, kuburan. Adik kami yang paling bungsu itu di sana dikubur. Nah, jadi kemudian makin besarlah konflik ini, mereka tembok ini kuburan ini. Nah, tidak ada minta izin ke kita sebagai pendiri kampung ya yang mempunyai tanah, tidak ada. Nah, jadi kita ingatkan. Kemudian marah lagi orang tua kita karena penyimpangan dalam izinnya. Ya, izin apa itu misalnya itu yang hanya mengakibatkan kita menderita itu tentang itu izin pembuangan limbah. Nah, limbah ada 2, limbah udara sama limbah cair. Limbah cair dari Nurseri, PT itu Bapak Lestari yang langsung tanah kita itu loh. Nah, di sana ini sering saya menjelaskan bahwa di Nurseri ini banyak sekali manipulasi. Nah, satu ya, yang tidak pernah terjadi hingga sampai saat ini, bahwa tidak pernah kami mengizinkan mereka membuang limbahnya dari Nurseri yang berbentuk cair ya. Tidak pernah kita memberikan izin. Nah, ujuk-ujuk Pemkab, pemerintah Kabupaten Tuban memberikan izin, padahal ada aturannya, yaitu penduduk sekitar atau yang bertetangga. Nah, kan kampung kita kan Manurung. Nah, dipakailah Manurung lain, seolah-olah kami sudah mengizinkan. Makanya kami selalu menuntut mana orang-orang yang mengizinkan limbahmu dibuang, mana? Nah, nggak pernah mau tunjukin itu. Nah, kemudian kita katakan, ya, ini kami pendiri kampung yang punya dan juga sudah bersertifikat tanah. Nah, kami tidak ada tanda tangan, tidak ada pernah kami mengizinkan. Ujuk-ujuk kalian membangun saluran kalian begitu, membelah tanah kami. Nah, jadi semakin dalam. Jadi memang makanya kami katakan ini penindasan, ini namanya perampasan hak hidup. Nah, dibuanglah ini. Nah, jadi setiap tahun hancur ini sawah kita. Nah, hancur begitu karena pada saat musim hujan udah pasti hancur karena kan air nggak pernah naik ke atas kan. Nah, mereka ada di agak ketinggian begitu, kita ada di bawah. Nah, jadi ketika hujan besar itu udah pasti kita hancur itu. Nah, seharusnya mereka sudah melakukan yang namanya saluran yang tidak melukai masyarakat, yang menyakiti atau merusak hak orang. Nggak pernah dilakukan itu, walaupun kita sudah laporkan. Ya, nah orang tua kita juga sudah protes, tapi ya zaman Soeharto tidak pernah mau diindahkan. Nah, di zaman ini juga kita sudah lanjutkan itu selama 5 tahun ini suka-sukanya. Dan terakhir itu yang saya tunjukkan itu ada video langsung itu ya. Nah, auditnya bilang udah ditutup. Siapa bilang ditutup? Nah, makanya kami katakan kepada Gakumnya, penegakan hukum KLHK, kami tidak akan bisa menerima hasil audit kalian. Nyatanya begini,
Kalian bilang sudah ditutup, auditornya sudah melaporkan ditutup. Ini buktinya tidak ditutup. Nah, itu video kemarin itu. Nah, jadi masih terjadi hingga detik ini. Padahal audit sudah selesai itu 2 bulan lalu kan. Nah, hasilnya dipaparkan menurut mereka ya sudah ditutup. Nah, yang mengatakan sudah ditutup ini ya saya tidak tahu bagaimana kemarin. Nah, ini konflik terus. Ini mengenai limbah cair ya, limbah yang dari industri. Kenapa itu masalah? Karena waktu mencuci ya, pencucian mereka itu kan kalau di dalam industri kan ada itu untuk membersihkan lantai, membersihkan ini, mereka pakai bahan kimia. Nah, jadi ini ditutupin ini. Nah, ini yang selalu mengalir ke kita. Yang ini membuat gatal-gatal dan ini anak kami di sana juga berdampak di sana. Kemudian adik kami juga, istri adik saya itu, waduh, kulitnya itu hancur itu. Ada videonya itu, udah di YouTube itu. Nah, jadi ini satu mengenai aliran. Masalah kedua adalah itu masalah limbah udara yang minimal itu 3 jam. Minimal. Biasanya itu sore-sore, jam 2. Tapi kadang-kadang mau pagi, tergantung. Jadi kalau orang lain, kan kadang-kadang diwacana, mana ada orang lain, nggak ada bau. Kami tidak bisa, karena kami tetanggamu. Nggak kemana-mana itu apa limbahmu. Masa berdampingan langsung dengan pabrik, kami pasti kena. Apalagi itu musim hujan, waduh makin hancur. Nah, jadi ini kami katakan itu. Nah, jadi kalau ada misalnya datang dari Jakarta, dari Mabes ya seperti kemarin itu, nah di stop aja dulu. Nah, jadi kan untuk peleburan tol itu harus memakaikan zat itu tuh yang luar biasa baunya itu. Nah, itu sangat berpengaruh itu untuk paru-paru jadi asma. Ada itu sampai sekarang saudara kita itu merusak paru-parunya. Nah, jadi yang dua inilah masalah sekian puluh tahun di kampung kita Perbulu. Tak pernah dituntaskan. Nah, TPL selalu. Amang Manurung, ini kan sudah teridentifikasi. Ya. Ada upaya perampasan lahan, yang kedua ada pembuangan limbah. Ya. Nah, ini apakah sudah disampaikan kepada pihak yang berkompeten? Katakanlah terhadap negara atau pemerintah yang memberikan izin terhadap PT TPL ini. Nah, itu sudah kita sampaikan itu. Itulah tugas kita yang door to door terus ke kementerian 5 tahun ini ya. Nah, makanya kita fokus pengertian ini. Saya datangi itu terus menerus kementerian KLHK, baik gabungnya penegakan hukumnya, baik bagian pembinaannya yang ada di Kebun Nanas. Nah, tapi alasan mereka, kita tunggu dulu. Nah, kita sudah wujudkan juga. Nah, tunggu hasil audit. Jadi memang, nah, kita bisa paham lah ya, katanya ya, ada kekuatan. Jadi mereka tidak bisa bertindak ya untuk mendukung sesuai undang-undang lingkungan hidup. Nah, ada kekuatan lain. Nah, kan ya semua sudah rahasia umum lah. Ya, Sukanto Tanoto kan orang hebat kan. Nah, jadi Sukanto Tanoto pasti mempunyai pengaruh. Nah, jadi bagaimana itu saya sudah cross check itu, baik yang anggota dewan ya, ke anggota DPR pusat ya, sudah kita cross check. Bahkan sudah capek kita mendatangi anggota dewan Dapil Sumut ya, Dapil Tapanuli ya, ada di Gubris, ya, baik dari PD Perjuangan, baik dari partai-partai lain, tidak ada di Gubris. Nah, sudah ini 5 tahun ini ke pemerintah, ke presiden juga sudah, ya, ke presiden sudah, ke Mabes Polri sudah, ya, ke Bareskrim itu yang kemarin kita ada langsung konferensi pers di Bareskrim, ya, tapi hasilnya begitu-begitu saja, tidak ada apanya realnya. Jadi bisa seperti kemarin tuh ya, ada langsung itu di Facebook kan itu ya, secara langsung ketika tim Mabes Polri datang untuk mengambil sampel, berbeda warnanya dengan sebelum Mabes Polri datang. Jadi udah bisa dikondisikan begitu. Nah, coba Amang Manurung ini konteksnya kan kenapa bisa lari ke Bareskrim, ke Polri? Karena mereka punya ini juga penindakan pidana kan mengenai kerusakan lingkungan, ya kan? Nah, termasuk juga yang dimultifungsi itu tanah kita, pembuangan limbahnya, penyerobotan lahan lah, kan? Ada masuk ke sana. Nah, jadi ya, laporan kita yang di Polres, ya, Polres Toba, tidak bergeming, karena orang besar. Laporan kita tidak lanjuti lagi ke Polda Sumatera Utara, tidak bergeming juga.
Akhirnya masuk ke Bareskrim. Jadi capek kita mulai dari bawah sampai ke atas. Yang di atas juga, ya ini hasilnya katanya, tapi kita nggak terima itu karena tidak berimbang begitu. Nah, cobalah netral begitu. Nih, ambil dulu sampel dari kami. Nih, ada air sumur kami. Benar enggak? Nah, jadi nggak berimbang. Nah, akhirnya ya ini masih terus dalam perjuangan. Jadi ini yang kita sesalkan. Kita selalu kirim itu ke Bapak Kapolri. Jangan di Bapak Kapolri, lihatlah ini kenyataannya. Nah, saya sudah lapor itu. Nah, kemarin ya dikirimlah ke kita ke Bareskrim supaya ditindaklanjuti. Setelah Bareskrim, ya ternyata begitu apanya eksekusinya, kita kecewa begitu. Kok begitu sistemnya? Nah, pemeriksaannya, ya kan? Terus bagaimana penjelasannya? Padahal kita sudah kasih itu apanya laporannya bagi mereka, nggak sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan. Nah, jadi akhirnya kita itulah tadi sampainya ke Bareskrim. Tapi yang jelas baik Kementerian Investasi, BPKBM, Menteri Bahlil sudah sampai ke Kementerian Perdagangan, ke Kementerian Lingkungan Hidup, apalagi ke BPN lagi, ya, ke Menko Polhukam, begitu juga ke Kemenko Marves, ya. Nah, jadi lembaga-lembaga kementerian ini sudah kita sampaikan. Nah, jadi di pikiran kita ada kekuatan besar. Nah, itulah dia yang saya katakan tadi. Pemiliknya itu loh Bapak Sukanto Tanoto. Nah, ini sangat berpengaruh di negara ini. Nah, makanya ya kita kita artinya dikuatkan oleh Tuhan ya. Laporkan aja dulu dia, Sukanto Tanoto. Jadi saya laporkanlah ke Bareskrim dia. Nah, nanti bagaimana selanjutnya ya kita lihatlah tindak lanjutnya. Sudah kita laporkan laporan polisi ke Bareskrim. Nah, supaya ini Apa yang dilaporkan Amang Pendeta? Amang Manurung. Itu perampasan hak itu, terutama tanah. Atas nama Sukanto Tanoto. Itu tahun Iya, berapa? nama pemilik. Nah, jadi kita buat pemilik karena kita pemilik tanah. Jadi Kapan dia itu dilaporkan Amang Manurung? tanggal 9 September. Nah, 9 2000? September. Nah, jadi kita laporkan. Tahun ini, tahun lalu? Tahun ini. Baru September ini. Nah, kita laporkan supaya keadilan itu terwujud. Karena saya sangat yakin dari segi sejarah, ya sejarahnya kita lebih duluan, tahun 1890 kampung kita. Dia baru ada di situ tahun 1980-an, ya kan? Ya. Nah, jadi tidak mungkin dia seenaknya bisa mendapatkan tanah begitu saja. Nah, apalagi saya adalah yang hidup ini, tinggal saya saksi hidup untuk mulai dari dasar ini. Nah, jadi mereka ini harusnya apa ya, harus taat pada undang-undang dan aturan. Nah, tapi yang saya lihat, saya temukanlah itu sesuai dengan apa yang dia katakan Kementerian Lingkungan Hidup, lebih dari 50 pelanggaran loh. 50 bukan satu, 50 sanksi diberikan. Sanksi itu karena pelanggaran. Nah, jadi bagaimana ini ini kita temukan karena kita serius ini menghadapi TPL ini. Nah, adalah di situ 50 pelanggaran dilakukan oleh PT TPL. Iya. Nah, apa saja misalnya itu Amang Manurung? Tadi pidananya soal perampasan lahan, yang kemudian adalah soal perusakan perizinan lah, perizinan. Oh, contoh perizinan ya. ada juga. Iya, perizinan. Nah, contoh perizinan yang di Nurseri, ya kan? Nah, kita tidak ada tanda tangan di situ. Nah, jadi ini semua sudah dilaporkan oleh Amang Pendeta. Iya, sudah kita apakan ke Gakum. Ini bagaimana sanksimu? Sedang diperbaiki katanya. Kalau begitu saya nggak yakin lah. Diperbaiki bagaimana? Coba lihat aja. Kalian bilang itu udah ditutup itu pembuangannya. Ternyata walaupun udah dilakukan ada saluran baru, tapi tetap aja ke kita. Karena mereka nggak mau rugi. Nggak mau keluar duitnya. Nggak peduli rakyat yang mendapat imbas begitu. Nah, inilah ketidakadilan itu. Masa rakyat dibiarkan tertindas, mereka punya duit, iya kan? Bisa melakukan saluran baru dengan alat-alatnya. Tapi alat-alatnya ini dibiarkan aja begitu. Nah, kita yang dibiarin, disalurin lagi kayak peristiwa yang kita yang tanggal berapa itu? Seminggu lalu ya, belum sampai seminggu.
Nah, kita korbannya terus-menerus. Kita lapor. Nah, saya langsung telepon itu bagian hukum. Ini bagaimana ini? Kapan kalian bilang udah ditutup? Nah, saya selalu tidak akan percaya. Kalian kan di Jakarta, nggak melihat langsung. Kami ada di kampung itu. Kami videoin terus tetangga terdekat. Nah, jadi, nah inilah penderitaan itu ya. Konflik kita yang nggak pernah berujung. Kenapa? Karena kita ini dianggap bukan manusia. Nah, itu saya harus katakan, dianggap bukan manusia. Kalau memang manusia, dia harus turut pada undang-undang aturan lingkungan hidup, nomor Undang-Undang nomor 32 loh. Itu jelas sekali dikatakan di sana semua bagaimana perlindungan tentang rakyat itu. Nah, tapi tidak peduli. Nah, dibuatlah semacam kamuflase ya. Kamuflasenya begini nih. Nah, ini ada warga ini, nggak setuju. Siapa warga? Nah, coba kasih tunjuk warganya siapa? Pemilik tanah di situ kan? Nah, jadi diduplikatin orang lain. Nah, kami jelas ini punya sertifikatnya, hak milik, punya juga surat desanya, nah punya juga sejarahnya, punya kronologisnya. Malah kami yang ditindak. Nah, inilah tadi memang bentuk keadilan itu belum sesuai dengan apa yang dikatakan apa kita, konstitusi negara kita, undang-undang dasar, Pancasila sila kedua, kemanusiaan keadilan beradab, sila kelima keadilan sosial. Nggak nampak di kita ini. Nah, jadi Amang Manurung, makanya, Amang Manurung, kita bicara dampak dulu. Itu kan ya, pembuangan limbah udara, limbah cair, bahkan juga ya, mungkin ada limbah padat ya. ya, Itu dampaknya apa pasti. terhadap masyarakat kah, atau hanya segelintir masyarakat kah, atau terhadap pertanian? Ini dampaknya seperti apa? Bisa cerita mungkin Amang Manurung? Ya, jadi saya ingin tegaskan dulu ya, eh, yang dilakukan TPL berdampak kepada masyarakat itu dulu. Nah, dampak apa? Operasional dulu nih dari segi operasional. Operasionalnya ini yang dikatakan tidak ada sanksi itu sangat berdampak negatif. Nah, salah satu contoh itu tadi pembuangan limbah, limbah itu ya air yang udah beracun bercampur kimia itu dari nursery. Itu kan mengalir ke sawah kita. Nah, jadi kita yang mengolah tanah kita itu sudah jelas bahan-bahan kimia itu masuk ke tubuh kita melalui kulit, ya, melalui tangan, ya, itu berdampak. Makanya Ada ada. berapa luas di sana, Amang Manurung? Lahan Nah, pertanian yang terdampak. jadi lahan kita kan sebenarnya kurang lebih itu 30 hektar semua, 20 sudah diambil. Nah, sebagian sekitar 2-3 hektar lah untuk sawah ya, yang lainnya ladang, kebun. Nah, jadi di sawah inilah kita tidak bisa melakukan apa-apa. Karena apa? Biasanya kami habis di sana memang sekali setahun panennya, sekali setahun. Karena begitu tradisi dan kebiasaan di sana, ya. Nah, jadi habis kita panen itu, kita langsung melakukan yang namanya ternak ikan mas ya, seperti itu. Sama sekali setelah PPL berdiri, kita tidak bisa melakukan itu lagi. Yaitu dampak satu yang mengakibatkan karena mikroorganisme itu mati. Oleh karena aliran tadi yang sudah bercampur limbah kimia tadi dari nursery. Nah, ditambah lagi itu limbah polusi udara yang sangat dekat sekali dengan kita, ya, sangat-sangat dekat itu. Nah, jadi apalagi di musim hujan itu akan mempunyai dampak besar lah. Jadi yang biasanya kita bisa beternak bebek, ya, nggak bisa lagi karena udara juga nggak standar lagi untuk hewan, ya. Nah, jadi belum lagi tadi kita yang sering beternak ikan ya. Nah, ini nih saya kan juga punya tanah di sana, ya kan udah bersertifikat. Saya selalu tuntut itu gabung. Kapan saya bisa olah tanah saya ini maksimal? Saya minta dah. Nah, saya minta kami bisa memiliki hak kami untuk mengoptimalkan tanah yang sudah diwariskan sampai sekarang detik ini. Apalagi kalau sudah itu hujan aja sedikit, udah pasti kita yang akan berdampak. Nah, jadi Amang Manurung, Amang Manurung, saya punya data sedikit ini. 16 ya, Maret 2020, Kementerian Koordinator Maritim dan Investasi mempertemukan Amang dengan PT TPL di Jakarta. betul.
Kemenko Marves selanjutnya menurunkan tim untuk melakukan pemeriksaan di lokasi PT TPL, dan hasilnya laporan yang pernah Amang sampaikan dinyatakan pertama pertama dugaan pencemaran lingkungan hasil uji sampel oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Toba, semua indikator di bawah baku mutu. Yang kedua, dugaan dampak pencemaran terhadap kesehatan tidak dapat ditemukan dampak pencemaran terhadap kesehatan. Ya. Nah, jadi dari apa yang saya peroleh data ini, ini bagaimana, Bang? Ada datanya. Di sana juga dituliskan ya bahwa TPL belum mempunyai izin, kemudian melakukan saluran baru, dan itu harus selesai tahun 2021. Nah, itu ada saya itu dokumennya itu loh. Nah, dokumennya itu jelas mengatakan bahwa kami rapat di situ ya. Saya ceritakan dulu rapat kami di Kemenko Marves. Jadi saya katakan kepada mereka, kembalikan hak kami, revitalisasi. Dipertemukan kita dengan petinggi, revitalisasi tanah kami, karena yang kami tahu tanah kami ini sudah lama mengendap bahan-bahan kimia, ya, sudah sekian puluh tahun. Nah, jadi di rapat itu memang masih memerlukan lagi pertemuan, karena TPL tak mau nih, karena menganggap kita rakyat kecil, tak mau jujur, ya, tak mau jujur. Nah, jadi di tanggal itu yang dikatakan 20 Maret itu jelas di bawah baku mutu gitu. Nah, itu hasil dari perjuangan kita. Kebetulan ya ada waktu itu yang tegas ya dari KLHK mengatakan ini airnya rusak, ini ada pencemaran, semualah diungkapkan, ada suratnya, ya kan? Nah, jadi atas dasar itulah Kemenko Marves mengatakan turun. Nah, mereka turun, kita bersama-sama. Nah, coba lihat nih, langsung ini loh, ini air sumur kita. Nggak pernah seperti ini. Nah, jadi air kita ini bermasalah loh. Nah, lihat nih, kehannya nggak pernah seperti ini, kita bisa langsung. Nah, dicatat. Nah, jadi kesimpulan pada waktu itu ya, saya ngotot ya, kembalikan hak. Belum sesuai itu apanya, harus ada audit besar. Karena turun begitu belum ada apanya, belum ada mana apanya hasil ilmiahnya begitu. Nah, kami ingin mengetahui. Jadi hanya turun begitu melihat benar ada bau. Waktu itu ada bau. Nah, itu jadi udah ada bau ya udah turun kalian audit besar. Nah, coba lihat nih perampasan. Nah, dilihatlah kuburan adik saya itu kan. Loh, ini kenapa ditembok? Ya itulah mereka perampasan itu. Nah, jadi kalian jangan membuat narasi di Jakarta seolah-olah TPL tidak bersalah. Kemudian mereka menurut aturan undang-undang. Lihat faktanya di sini. Nah, kemudian ya dilihatlah semua. Kemudian ya itu saya bongkar ini nih penimbunan kimianya itu. Nah, biar kalian tahu, kami tahu, masa tetangga nggak bisa mengetahui. Nah, jadi dirapatkanlah itu semua. Nah, kemudian nggak pernah bagi kami itu ada CSR yang sesuai standar internasional, karena PPL udah PMA. Mana secara CSR terstruktur? Ada aturannya. Tak pernah itu ada sampai detik ini, saya bilang. Nah, jadi bagaimana nih Kemenko Marves bisa mengimplementasi aturan itu loh. Nah, memang kami tidak ahli, tapi paling tidak mengetahui lah sedikit apa yang harus dilakukan untuk rakyat sesuai aturan dan undang-undang. Yang mengetahui memang ahlinya ada kalian. Nah, jadi ya memang saya dianggap tegas. Nah, maksudnya mau diajak negosiasi lah. Ya udah lah, nggak usah dipermasalahin tadi begini. Bagaimana bisa ada kejujuran, saya bilang. Mereka itu nggak mau ngomong apa yang mau mereka lakukan terhadap masyarakat. Nah, coba kejujuran mereka lah, biar kita tahu ini bagaimana pandangannya terhadap masyarakat dan hak-haknya. Yang penting bagi kami, kembalikan hak-hak kami. Karena mereka menyembah dulu ke kami, supaya bisa, ya, diizinkanlah pabriknya hidup. Nah, sekarang setelah diizinkan pabriknya hidup, malah kami yang ditindas. Nah, jadi tidak fair begitu. Nah, kami nggak pernah mengganggu mereka. Tapi kenapa kami digangguin terus-menerus seperti ini? Hak ekonomi kami hilang, nah hak lingkungan hidup bersih hilang, nah kami hilang. Nah, kemudian saya tunjukkan nih seperti ini ya. Nah, inilah seperti tadi perjanjian itu.
Nah, yang masyarakat ya. Nah, nih, misalnya nih. Kalau Ada berapa jumlah masyarakatnya, Amang Manurung? begini, kan kami itu dulunya satu kampung ya, satu desa. Tapi Ada karena berapa kepala keluarga? nah, kami itu ada 4 keturunannya, ya, 4 keturunan besarnya ya. Nah, orang tua saya satu, paling sulung. Nah, adik-adik bapak saya itu ada di kampung beserta anak-anaknya, ya. Nah, jadi terjadilah ini polusi ini. Ya minggatlah 1 kilo dari kampung, karena nggak tahan gitu ya, ke desa lain. Tapi nggak terlalu jauh, namanya desa Pangombusa dari Banjargajah. Tapi tetap melakukan aktivitas pertanian di kampung. Nah, karena apalagi malamnya nggak tahan itu, karena buangan-buangan limbahnya itu, udaranya itu kan. Nah, akhirnya di sekitar 1 kilo lah dari situ berpindah ya, berpindah. Nah, jadi kita itu ada di situ sekitar 10 kakak. Nah, 10 kakak ya. Kalau keturunan kita semua itu udah ada juga berserak ya. Karena nggak tahan itu tadi berserak, ada yang akhirnya ke Pekanbaru nggak tahan. Ya, bagaimana bisa bertahan begini? Nah, ada Pekanbaru, ada ke Jakarta. Nah, adalah berserak, tapi tidak meninggalkan seperti kami nih. Karena saya kan tugas kan sudah pindah pendeta melayani. Tapi saya tetap ke kampung untuk mengolah tanah kita. Nah, karena tugas saja. Nah, jadi kita tetap komitmen mengolah tanah kita. Jadi kita anggap itu tanah kita itu adalah yang harus dipelihara sesuai ciptaan Tuhan itu loh. Di kejadian itu harus dipelihara. Tapi kami nggak bisa memelihara lagi karena ada gangguan begitu. Nah, kami udah itulah yang kita suarakan selama ini. Sudah langsung ini loh. Makanya baik KTPL-nya sudah langsung menyuarakan, orang tua saya dulu apalagi jor-joran. Nah, kemudian ada lagi taktik adu domba, itu ya. Kami juga dilecehkan masyarakat jadinya. Karena melawan Indorayo sama TPL. Dilecehkan begitu. Di apa namanya itu ya, Isolasi ya? bukan apa namanya, kalau ketemu kayak diludahi begitu, kalau lawan sebentar ya. begitu, ya kan? Bahkan ada perlawanan malah dari masyarakat terhadap Iya, bahkan malah itu. Nah, jadi tapi kita peduli karena kami yakini ada ciptaan Tuhan harus dipelihara, yang diwarisi harus diolah dengan baik. Nah, jadi akhirnya kita komit lah. Kebetulan tinggal saya ngapa ya, saya yang terjun, yang mengetahui semua ini ya, sejak dari awal kita terjun. Nah, jadi bisa dikatakan memang habis-habisan lah kita. Kalau dari keluarga, aduh, kami ini Senin Kemis lah. Jadi kalau udah bisa makan syukur, apalagi udah dihantam ini, polisi ini udah bisa makan syukur. Nah, jadi saya lah yang habis-habisan ya. Resiko saya sih pinjam duit untuk meneruskan ini. Tapi saya nggak pernah sanksi dengan kekuatan Tuhan ya, nggak pernah sanksi. Dia akan aturkan semua tepat pada waktunya. Nah, ini menurut ya gimana? Komunikasi Kurang jelas, ada gangguan sinyal. mereka. Padahal mereka tahu persis seperti yang mengatakan tadi. Ya. Bahwa mereka tidak mengikuti aturan. Sepengetahuan. Ya. Apa jawaban mereka? Nah, mereka selalu mengatakan sesuatu undang-undang. Terus saya tunjukin undang-undang mana. Ini kalian langgar nih. Kemarin bau. Nih, limbah kalian yang dari nursery diam. Nah, tapi dibiarin, dianggap kita nggak manusia. Nah, akhirnya kita lah yang terus-menerus mengapakan, memperjuangkan. Kalau di kampung, aduh, masa ini puluhan tahun jadi ini kerjaan. Jadi akhirnya kayak tanda kutip ya, kayak udah bunuh diri kita ini untuk melawan TPL, udah bunuh diri lah, tanda kutip. Nah, karena nggak ada saluran lagi, nggak ada orang mau dengar. Nah, nggak ada orang mau dengar. Ini ada menderita, ada menjerit di sini, nggak ada yang mau dengar, ya kan? Nah, jadi ya kita juga capek lah menghibur. Udah bosan mereka dihibur, keluarga kita, karena nggak pernah ada apanya akhirnya begitu. Nah, tapi seperti tidak berujung ya. Iya. Nah, jadi ya capeklah dulu kita untuk itulah, terus menghibur. Sabarlah. Nah, apalagi yang 4 tahun ini. Tapi Amang Manurung sampai hari ini masih terus berjuang untuk ini. Terus. Ya, terus kita
Sampai kapan? Jadi saya itu kalau sekali memperjuangkan tidak mau berhenti. Nah, memang berdampak banyak. Artinya berdampak banyak. Kitanya ini ya seperti ini. Saya kan selalu mengajar musik online. Terpaksa saya berhentikan dulu 4 tahun ini. Aparat pemerintah desa, kecamatan, dan juga kabupaten. Mereka udah menyerah. Nah, istilahnya begini, nagugui katanya. Jadi nggak akan berani melawan TPL. Nagugui. Tidak akan berani melawan TPL? Nggak berani. Satu, nggak berani ya. Yang kedua, itu saya dengar itu loh. Ini harus dibuktikan, harus betul-betul aparat bekerja ini. Ada itu bulanannya, desa dan kecamatan. Maksudnya bulanan apa, Mang? Ada, saya nggak tahu apa tambahan. Artinya pihak TPL memberikan setiap bulan ke desa dan ke kecamatan. Terhadap aparatnya? Iya. Jadi mau bilang apa lagi? Mereka nggak akan bisa berkutik. Tambah lagi ya, sodoran-sodoran, ini proyek nih loh. Nah, proyek jalan, saluran, ratusan juta. Itu saya dengar itu. Nah, rata-rata masyarakat udah tahu itu. Tapi, ya itu dia tadi, gampang seperti dihipnotis. Nah, jadi dugaan saya itu, ya ini dugaan saya ini. Inilah yang mengakibatkan mental semua tuntutan daripada masyarakat. Nah, banyak. Ya, jadi cuma segelintir lah. Ada beberapa orang yang saya tahu di situ yang di kita ya yang berjuang. Ya, misalnya seperti mengatas Nabi 70 itu terus berjuang itu, walaupun dia Muslim. Ada yang marga Sitorus juga. Tapi semua ini bisa ditutupi oleh mereka-mereka ini yang melakukan banyak adu dombanya itu. Jadi saya, ya kalian jangan menyerah lah. Tapi saya bisa memahami, kan ada juga yang mengatakan itu loh. Udah habis kami, udah bangkrut katanya. Memang Amang Manurung, ya. Berarti pola-pola yang sama dilakukan oleh perusahaan ini terhadap kelompok-kelompok masyarakat yang bersinggungan dengan perusahaan itu ya? Iya, seperti Indorain itu dulu. Dilakukan pola yang sama. Menawarkan proyek lagi kan, yang proyek saluran, jalan-jalan kecil. Nah, iya kan? Nah, bahkan itu kemarin tuh kita baca itu di koran tuh TPL memfoto bantuan ke gereja, membuat komplok alaman, membuat ini, membuat itu. Bukankah itu baik, Amang Manurung? Nah, kan harus disesuaikan. Kan ada itu CSR-nya itu sebenarnya, kan CSR itu harus masyarakat yang mengelola. Ini bukan mereka yang mengelola. Jadi bagaimana masyarakat menyodorkan ini? Akhirnya inilah kesempatan untuk meninabobokkan begitu. Nah ini pernah ini ya, saya alami sendiri nih. Nah, saya kan protes itu kepada pimpinan gereja kita waktu itu, pimpinan gereja kita yang lama ya. Nah, kita katakan tolonglah dibantu, karena dia langsung datang ke KBP Pengubusan. Nah, jadi dari pihaknya TPL ini memfoto begitu bersalaman, kan? Malah saya diledek, gak usah ngomong loh, pimpinanmu aja udah kami salaman seperti ini katanya. Loh, kau dikte saya dengan itu, walaupun kau berikan amplop setumpuk apapun itu, saya tidak akan berpengaruh. Yang saya tuntut akan ya jangan kau kacau balaukan, jangan kau jadikan kayak sayur pocal ini. Tugas saya dengan itu, saya nggak bisa didikte, saya bilang oleh siapapun, saya bilangin. Amang Manurung, TPL ini kan perusahaan yang besar. Ya. Dia juga mengelilingi beberapa kabupaten yang ada di kawasan Danau Toba. Ya. Ada Simalungun, ada Toba, ada Samosir, Humbangasundutan, Taput. Itu kan konsesinya ada di beberapa wilayah ya. Ya. Termasuk juga Humbangasundutan. Itu kan rentan konflik dengan beberapa kelompok masyarakat, seperti pengalaman Amang sendiri sebagai pemilik lahan yang juga menjadi korban dugaan pencemaran lingkungan hidup. Ya. Menurut Amang, apa yang harus dilakukan oleh kelompok-kelompok masyarakat ini? Ya, untuk memang bisa melakukan perlawanan terhadap, bukanlah perlawanan atau apa namanya, untuk bisa hal-hal seperti ini bisa bersatu untuk bisa menuntut hak-hak. Ya memang saya mendukung itu ya masyarakat itu, dan saya selalu kalau ada yang sedang bersinggungan dengan TPL, saya bilang, karena saya tahu siapa TPL, saya dukung kau untuk
memperjuangkan hakmu, saya bilang seperti itu, seperti Siaporas. Nah, Ya. pertahankan hakmu. Nah, Tumika juga kemarin kita katakan, pertahankan hakmu. Soal kebenaran nanti dulu. Artinya kalian ya, kalau saya nggak tahu kan apa yang data-data kalian, tapi dari saya bisa melihat gambaran kalian itu, kalian dijolimi. Nah, itu dulu, kalian dijolimi. Karena tidak ada pelaksanaan undang-undang itu, saya lihat dalam realita konflik itu. Pertahankan hakmu. Nah, terlepas nanti ada intervensi apa, pokoknya pertahankan dulu hakmu. Saya mendukung penyembelihan hakmu itu loh, saya bilangin. Nah, kan saya dukung itu. Jadi lakukan untuk mempertahankan hak. Nanti akan ketahuan loh, saya bilang. Ketika misalnya nanti, ayo ukur tapal batas lagi, akan ketahuan itu kesalahan-kesalahan. Seperti kami ketahuan itu loh. Nah, makanya kami ambil lagi hak itu. Enggak, kami tahu siapa itu. Nah, kami tahu siapa. Nah, jadi sering membodohi, menipu orang. Kami aja kalian tipu, saya bilang. Udah di rapat juga kalian tipu kami, saya bilang. Nah, jadi rakyat seperti di Siaporas, ya, di beberapa tempat, dan yang sudah menikmati ya penyembelihan, ya wajar mereka mendapatkan hak itu kembali, wajar. Dan yang lain-lainnya juga ya, yang lain-lainnya juga. Nah, jadi kalau misalnya ada sedikit data, sedikit saja data, pertahankan hakmu. Nah, Baik. saya dukung Oke. gitu. Baik. Amang Manurung, mungkin yang terakhir kita bincang-bincang santai, tapi ini yang sangat Ya. tadi sebenarnya. Walaupun Manurung di Kampung Parbuli itu katakanlah tidak sampai 50 kakak, tetapi itu adalah bagian daripada contoh kasus bagaimana TPL Ya. berinteraksi dengan masyarakat ya. Ya. Yang cenderung mereka melakukan apa yang disebut dengan mengandalkan kapitalismenya untuk pendekatan terhadap masyarakat. Nah, hari ini kita melihat banyak konflik dengan PT TPL. Yang terakhir mungkin dari Amang mungkin bisa memberikan sebuah apa ya, semacam gambaran real bagaimana gerakan ini bisa terus berjalan meski sebenarnya pemerintah dalam hal ini seperti tertutup mata. Tadi Amang mengatakan sudah banyak menyurati lembaga pemerintah, lembaga negara termasuk Komnas HAM saya lihat di sini, tetapi semua seperti tidak menemui jalan buntu. Ya. Nah, Mungkin jadi Amang bisa memberikan sedikit apa yang harus dilakukan oleh kelompok masyarakat yang berkonflik dengan PT TPL hari ini. iya, Silakan Amang. ya, jadi kesan saya ya di situasi negara kita ini yang saya bisa memahami keluhan ya penderitaan masyarakat. Tidak gampang saya mengatakan kokoh lah, sabar lah, tidak gampang saya mengatakan itu. Tapi itulah apanya, kata kunci ya, teruslah berjuang ya. Kalau memang harus sabar, apa boleh buat sabar ya, berjuanglah terus. Yang kita perjuangkan itu saya yakini tidak akan pernah sia-sia. Nah, ini pesan saya kepada seluruh kelompok masyarakat. Yang haknya dirampas, entah siapapun itu, apalagi ini TPL ini, yang dirampas haknya, perjuangkanlah. Nah, memang godaannya besar. Godaannya itu apa? Yang langsung berkomunikasi dengan kita, dengan tetangga, diledek begitu. Sakit itu memang, tapi sabarlah. Ya, nggak pernah sia-sia perjuangan itu dilakukan. Ya, nggak pernah sia-sia. Nah, yang di atas pencipta itu memperhatikan apa yang kita perbuat. Ya, sebaik mungkin ya, sebaik mungkin lakukan yang terbaik dan jangan terpengaruh. Nah, ini jangan terpengaruh dengan rayuan ya. Rayuan, banyak sekali rayuan itu. Banyak sekali. Nah, bijaklah merespon ya orang-orang yang sudah mulai agak-agak mundur. Nah, bijaklah. Agak apa namanya ya, putus asa. Ya, bijaklah. Semangatilah, marilah. Yang ini perlu nih ya, untuk aparat kepolisian, jangan pernah takut dah kepada aparat kepolisian. Katakan saja yang benar. Saya yakin aparat kepolisian tidak sembarangan. Kalaupun dia dipakai, masih ada atasannya. Saya sudah buktikan itu ya. Nah, saya naik lagi ke atas, tapi memang capeknya itulah. Nah, tapi jangan pernah, saya ingin pesankan, jangan pernah hitungkan dulu ekonomi, uang. Yang walaupun itu penting ya.
jangan hitungkan dalam perjuangan. Walaupun itu bagian, uang itu bagian ini perjuangan. Memang nggak gampang itu mengatakan itu eh, mengenai uang ini ya, karena transportnya terus kepada orang untuk paling tidak makan minum lah untuk bersama-sama berjuang. Ya nggak usah bingung, nggak usah artinya perhitung berapa ini kan sekarang begitu. Nah, berapa duit nanti kalau kita berjuang bersama-sama, uang makan lah dulu ya, uang makan. Kan memang berjuang kan harus makan ya kan. Nah jadi jangan perhitungkan, nanti Tuhan akan limpahkan itu gantikan. Saya sudah alami itu 5 tahun loh. Nah saya nggak pernah sanksi meminjam duit, itu kembali kok juga. Cuman ya nggak berani orang minjam duit hanya untuk yang seperti ini nggak nampak. Nah kalau saya ya, saya akan berjuang dengan yang tidak nampak. Memang agak beda. Orang kan maunya berjuang yang nampak, yang hasilnya nanti berukuran seperti ini. Saya tidak. Saya bukan Thomas yang memperjuangkan, buktikanlah ini dulu. Ada buktinya enggak? Saya enggak. Enggak ada bukti. Nah, jadi jangan langsung gini, kecut. Kalau tidak ada buktinya, langsung kecut. Suara hati lah begitu. Nah, apa dikatakan hati ini langsung. Iya benar ini. Saya harus ini maju. Nah, apakah Amang ini? menurut, Ya, Amang menurut satu lagi ya. ya, Kemarin santer ya soal tutup TPL. ya. Reaksi Amang soal itu gimana? Ya memang harusnya itu. Karena begini, ya dari dulu sebenarnya kenakalan itu loh, omongan itu loh, nggak bisa dijamin itu. Misalnya nih ya, kita kan udah alami, langsung rapat dengan kementerian, ya. Nah, kita sesuai aturan katanya. Apa jaminannya? Emang berbohong lagi? Nah, contoh kita bilang lagi, ini kalian bilang udah audit tutup, ini berbohong. Jadi memang yang begini nggak bisa lagi kita tawar, udah tutup. Kan pariwisata banyak itu duitnya. Ya udah pariwisata aja ganti pariwisata. Nah, jangan dibuatlah misalnya karyawan ini kemana? Diganti dengan nanti karyawan pariwisata. Di maintenance dia, dibina dia, di training dia. Jadi dibuat seperti apa ya? Wacana-wacana yang nggak jelas begitu, menakut-nakuti orang. Yang lebih bahaya ini loh. Saya langsung bayangkan itu. Mereka ini nggak takut kematian kedua kali. Yang kematian pertama semua orang harus alami. Kematian kedua kali itu loh, apa itu? Neraka jahanam itu loh. Neraka itu. Itulah kematian kedua kali. Nggak takut. Nah, kalau itu nggak takut, aduh, mau bilang apa lagi kepada orang seperti itu. Nah, artinya Baik. ya kita ya makanya pesankan pertama ya menghadapi itu harus butuh mental yang apalah, mental mental ini loh. Oh, memang luar biasa mental kuat lah, mental baja. Ya, Baik. Oke. Oke, Amang Manurung luar biasa. Apapun ceritanya bahwa konflik Kampung Parbulu dengan PT TPL itu adalah salah satu bagian daripada konflik yang menurut kita secara kolektivitas sebenarnya cukup terjadi di kawasan Danau Toba. Walaupun itu bagian kecil daripada konflik, tapi itu adalah gambaran bagaimana korporasi yang belum berpihak kepada kepentingan masyarakat, terutama ya, petani yang sebenarnya mengandalkan hidup dari bertani, tetapi hari ini terus berlarut-larut seperti pengakuan dari Amang Manurung bahwa lahan pertanian di sana tidak bisa diolah karena faktor pembuangan limbah dan juga apa namanya perampasan lahan yang ya, juga banyak terjadi di beberapa tempat yang ya, ada di kawasan Danau Toba yang dikelilingi 7 kabupaten yang juga lahannya atau hutannya justru menjadi konsesi daripada PT TPL. Terima kasih ya, ya, Amang Manurung. Saya sudah nanti menghalai apa namanya yang Amang sampaikan tadi, yang pasti bahwa Anda sangat luar biasa, bisa berjuang terus. Ini walaupun sampai hari ini sepertinya belum ada titik terang, tapi tetap berjuang untuk menuntut hak. Ini persoalan menuntut hak sebagai warga Indonesia yang memiliki apa namanya hak-hak sebagai petani, memiliki hak tanah, tetapi justru dirampas atau dirusak, didegradasi oleh korporasi yang justru dilindungi bahkan mungkin didukung oleh pemerintah, di mana Amang sendiri sudah berjuang sampai ke banyak tempat, banyak pihak, ke kementerian, Komnas HAM dan segala macam, tetapi sepertinya belum menemukan titik terang yang baik. Oke, Malate Godang Amang, terima ya. kasih banyak Amang
Sukses Ya. terus. Mudah-mudahan perjuangannya jalan terus, jangan pernah menyerah seperti pernyataan Amang tadi. Itu mungkin bincang-bincang kita. Terima kasih.